Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka sesungguhnya kita berbicara tentang pedoman hidup kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara kebetulan awal turunnya Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama yang berupa 5 ayat yang terdapat di dalam surah Al-Alaq, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ana ummi, saya ini tidak bisa membaca." Tapi Jibril selalu mengulang-ulangi Iqra. Dalam sebuah riwayat, Jibril senantiasa selalu mengulang-ulangi bacaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 ayat ini. Itulah yang dipergunakan oleh beberapa pesantren penghafal Al-Quran yang disebut dengan metode At-Taisir, mengulang-ulangi 5 ayat untuk lebih mempermudah menghafal Al-Quran. Itulah juga yang digunakan oleh malaikat Jibril untuk memberikan hafalan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Al-Quran kita tidak bisa ragukan lagi keasliannya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah katakan, "Dzalikal kitab la raiba fih," bahwa sesungguhnya kitab Al-Quran ini la raiba fih, dia nagaga abata-bata ngennah. Tidak bisa lagi kita ragukan bahwa Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, maka kita harus berikrar dengan diri kita bahwa Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai imam kita. Sebagaimana nanti di alam kubur, salah satu pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, "Ma imamuka?" Siapakah imammu? Jangan sampai nanti ada yang menjawab Imam Masjid Agung. Jawabannya di sini adalah Al-Qur'ani imami. Al-Quran adalah imamku. Dan kalau kita tidak bisa menjawab ini, salah satu saja dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang kita tidak bisa jawab, kata ulama kita, nariki palu-palu malaikat Munkar wa Nakir. Nah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir nanti? Di dunia ini kita harus aplikasikan bahwa Al-Quran itu sebagai imam kita. Ipancaji wiro akurangi sebagai imatta, sebagai kaciuratta, sebagai petunjuk ta ilalenna akatotongetta. Al-Quran kita jadikan sebagai naungan kita. Nah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai naungan kita, sebagai imam kita, sebagai accino-cino ngetta, ada 3 yang harus kita lakukan, hadirin sekalian. Yang pertama, yaku ipancaji wi akorange sebagai naungan kita, maka itu akan bermanfaat terhadap kehidupan kita menjadi terbimbing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran selalu membimbing kita. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran itu hidupnya akan senantiasa terarah, dibanding dengan orang yang tidak pernah mentadabburi Al-Quran, dibanding dengan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran.
pernah ada survei yang tidak resmi hadirin sekalian, ya kota makiri si dia bola na yero bolai madari onroi mak baca korang, maka perasaan kita pasti merasa lega, pasti merasa terang benderang perasaan kita. Sebaliknya, ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah, walaupun lampunya terang benderang, rata-rata 100 watt lampunya, tetapi di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka mapetap kape iset di papina dingit tama kutilalena. Coba kita buktikan sendiri hadirin sekalian. Kalau kita rajin-rajin membaca Al-Quran, contoh ilalena yulan ramalange, pasti rata-rata kita rajin membaca Al-Quran karena kita mau menargetkan mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kita bandingkan ketika di luar Ramadan, ketika kita jarang menyentuh Al-Quran, maka perasaan hati kita pasti akan beda. Manyamang isa di papina dingin, karena lebih dekat dengan Allah itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati kita tenang. Bukankah Allah janjikan kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu adalah menenteramkan hati. Nah, sementara membaca Al-Quran itu hadirin sekalian, posisinya nomor 2 setelah sholat. Mengingat Allah adalah posisi yang kedua setelah kita sholat. Ketika kita lebih sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi lega, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Inilah yang menjadikan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga hati kita senantiasa terbimbing. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman, bukan hanya orang yang bertakwa, tapi linnas, untuk semua manusia, dan menjadi al-furqan, menjadi pembeda, sehingga nisab pasilengangi kegai anu makesing, kegai anu meja. Yang kedua hadirin sekalian, manfaat ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, maka kita akan mendapatkan kemampuan untuk menghadapi persoalan hidup ini. Apapun persoalan kita, Allah akan berikan jalan keluar melalui dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kita akan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Apakah itu krisis ekonomi, penyakit yang kita derita. Bukankah Allah janjikan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusan dunia, urusan rezeki, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya sering mencontohkan hadirin sekalian, kita lihat pegawai-pegawai syarak kita, imam-imam masjid kita, kate-kate tak kumasigi yang bergelut dengan Al-Quran, guru-guru mengaji. Mungkin kita lihat kehidupannya sederhana hadirin sekalian, pendidikannya mungkin tidak sampai sarjana, tetapi berkah bacaan Al-Qur'annya yang selalu dia baca tiap hari, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi-tinggi. Ada yang anaknya sampai doktor, sampai profesor dan sebagainya, menjadi polisi dan sebagainya. Kenapa? Berkah dari bacaan Al-Qur'an itu. Karena Allah janji, mungkin rezekinya sebagai imam masjid, sebagai pelayan masjid tidak seberapa, tetapi Allah berikan rezeki di tempat yang lain. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu yang ketiga hadirin sekalian, ketika kita mentadabburi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, maka kehidupan kita akan menjadi bersih. Apa cingwi akatutungetta Allah Ta'ala. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran ahum ala qulubin afqaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah karena hati mereka yang terkunci? Jadi kecuali hati orang-orang yang terkunci tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan manfaat
dari Al-Quran itu. Makanya hadirin sekalian, Allah janjikan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula lah yang menjaganya. Kata Syekh Imam Wahbah Az-Zuhaili bahwa orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, apalagi menghafal ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan hafiz Al-Quran, maka niscaya Allah menjamin kehidupannya. Karena kenapa? Allah yang jaga kehidupannya. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.